Perkenalkan, nama saya Delvina Natalita Petuda, NIM 17402085, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Prefiks Pembentuk Verba dalam Bahasa Pamona di Kabupaten Poso. Berbicara tentang bahasa, maka perlu kita ketahui apa itu bahasa. Secara umum, bahasa adalah alat komunikasi yang dipunyai oleh manusia, yakni berupa lambang bunyi yang berasal dari alat ucap manusia atau mulut manusia. Bahasa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, karena bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa merupakan alat yang digunakan manusia untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, ataupun gagasan. Bahasa digunakan dalam berbagai aktivitas manusia. Bahasa juga dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, bahasa diklasifikasikan menjadi 3, yaitu bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa daerah. Bahasa daerah diartikan sebagai bahasa tradisional yang dipergunakan di dalam sebuah wilayah negara oleh warga negara yang secara numerik membentuk suatu kelompok yang populasinya lebih kecil. Hukum internasional juga mendefinisikan bahasa daerah sebagai bahasa yang berbeda dengan bahasa resmi yang dipergunakan oleh negara. Jadi, secara umum, bahasa daerah adalah suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara kebangsaan pada suatu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau daerah yang lebih luas. Bahasa daerah merupakan bahasa penghubung antar daerah di suatu wilayah. Bahasa daerah merupakan alat komunikasi bagi masyarakat yang ada di Poso, yaitu bahasa Pamona. Bahasa Pamona adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat yang tinggal di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Bahasa Pamona digunakan oleh masyarakat Poso sebagai alat komunikasi masing-masing subsuku Pamona. Bahasa Pamona dipelihara sebagai lambang identitas dan dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan oleh masyarakat setempat. Selain itu, bahasa Pamona juga berfungsi sebagai alat pendukung kebudayaan daerah seperti pada upacara adat istiadat, upacara keagamaan, dan upacara adat istiadat lainnya. Terkait juga dengan judul yaitu prefiks, maka kita perlu mengetahui apa itu prefiks. Prefiks adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di depan bentuk dasarnya. Atau juga proses pembentukan kata-kata yang dilakukan dengan cara membubuhkan, menambahkan, atau menempelkan afiks di depan bentuk dasarnya. Prefiks pembentuk verba dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa macam. Menurut Abdul Chair 2008, prefiks pembentuk verba dalam bahasa Indonesia ada 7. Yang pertama, prefiks ber, prefiks me inflektif, prefiks me derivatif, prefiks di, prefiks ter, dan yang terakhir, prefiks ke. Prefiks pembentuk verba dalam bahasa Pamona juga memiliki berbagai macam. Yang pertama yaitu prefiks man, mon, me, mombe, mampo, mampaka, na, dan prefiks te. Prefiks man dalam bahasa Pamona dapat berubah bentuk menjadi ma jika didistribusikan dengan bentuk dasar yang berfonem awal n, d, dan fonem vokal e. Contohnya, prefiks man ditambah dengan kata dasar noo yang artinya tarik akan menjadi manoo yang artinya menarik. Contoh dalam kalimat yaku manoo lauro ungkari bonde yang artinya saya menarik rotan dari kebun. Prefiks mon dalam bahasa Pamona dapat berubah bentuk menjadi mo jika didistribusikan dengan bentuk dasar yang berfonem awal l, r, d,
D, B, G, T, W, dan fonem vokal A dan I. Contohnya, prefiks mon ditambah bentuk dasar busu yang artinya cuci menjadi mobusu yang artinya mencuci. Contoh dalam kalimat, sasaya yaku mangkita wea mobusu rengko pai mandiu rito bubu, yang artinya setiap hari saya melihat wanita-wanita mencuci pakaian dan mandi di sungai. Selanjutnya, prefiks me. Dalam bahasa Pamona, jika didistribusikan dengan bentuk dasar akan berbentuk seperti prefiks me ditambah bentuk dasar sono yang artinya sahut akan menjadi mesono yang artinya menyahut. Contoh dalam kalimat, ananggo disetu be mesono sindara napebo inenya, yang artinya anak kecil itu tidak menyahut ketika dipanggil ibunya. Selanjutnya, prefiks mombe. Dalam bahasa Pamona, jika didistribusikan dengan bentuk dasar, maka akan berbentuk seperti prefiks mombe ditambah dengan bentuk dasar rata yang artinya jumpa akan menjadi mombe rata yang artinya saling berjumpa. Contoh dalam kalimat, kami memberata paing-kaing ilipum peari, yang artinya kami saling berjumpa dengan kakek di kampung halaman. Selanjutnya, prefiks mampo. Dalam bahasa Pamona, jika didistribusikan dengan bentuk dasar, maka dapat berbentuk seperti prefiks mampo ditambah dengan rongo yang artinya istri akan menjadi mamporongo yang artinya memperistri. Contoh kalimat, Om Indra mamporongo tuaing koroku, yang artinya Om Indra memperistri adik kandungku. Selanjutnya, prefiks mampaka. Dalam bahasa Pamona, jika didistribusikan dengan bentuk dasar, maka dapat berbentuk seperti prefiks mampaka ditambah dengan bentuk dasar ede yang artinya pendek akan menjadi mampaka ede yang artinya memperpendek. Contoh dalam kalimat, yaku napokau mampaka ede waya setu, yang artinya saya diperintahkan memperpendek tali itu. Selanjutnya, prefiks na. Dalam bahasa Pamona, jika didistribusikan dengan bentuk dasar, maka dapat berbentuk seperti prefiks na ditambah dengan bentuk dasar kekeni yang artinya pegang akan menjadi nakekeni yang artinya dipegang. Atau dalam kalimat, yaku nakekeni tamasetu damelempo rijaya, yang artinya saya dipegang om itu ketika menyeberang di jalan. Dan yang terakhir, prefiks T. Dalam bahasa Pamona, jika didistribusikan dengan bentuk dasar, maka dapat berbentuk seperti prefiks T ditambah dengan bentuk dasar tolo yang artinya tukar, akan menjadi tetolo yang artinya tertukar. Contoh dalam kalimat, pewaliliku molega bola, talupaku tetolo pai talupa yunuku, yang artinya sepulang bermain bola, sepatuku tertukar dengan sepatu temanku. Sekian pemaparan singkat hasil skripsi saya dalam bentuk video inovasi ini. Semoga video ini bermanfaat bagi penonton, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.